Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Maulana Ihsan dengan NIM 2408643. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman pokok menghadapi kecelakaan. Daftar isinya ada 3, yaitu yang pertama, pedoman sebelum kecelakaan terjadi. Yang kedua, pedoman saat kecelakaan. Dan pedoman sesudah kecelakaan terjadi. Kita masuk ke pedoman sebelum kecelakaan terjadi. Di sini saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan. Ikuti pelatihan keselamatan berkendara atau pelatihan P3K. Mempelajari dulu teknik dalam berolahraga sebelum melakukannya. Poin kedua yaitu tentang periksa kendaraan secara rutin. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, seperti rem, ban, lampu, dan lain-lain sebelum digunakan. Lakukan servis berskala sesuai rekomendasi pabrik. Poin ketiga yaitu kondisi fisik dan mental. Pastikan tubuh dalam kondisi fit dan tidak mengantuk saat bertanding. Hindari mengemudi dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Hindari latihan berlebihan saat pemulihan cedera. Dan yang terakhir yaitu perlengkapan keselamatan. Selalu gunakan sabuk pengaman saat berkendara, gunakan kelengkapan olahraga sebelum melakukan latihan, dan siapkan kotak P3K saat melakukan perjalanan jauh. Kita masuk pedoman saat kecelakaan terjadi. Di sini saya bagi juga menjadi 4 poin. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Usahakan untuk tetap tenang dan jangan panik. Tarik nafas dalam-dalam untuk membantu menenangkan diri. Poin kedua, periksa kondisi diri atau korban. Periksa apakah ada penumpang atau orang lain yang terluka. Berikan pertolongan pertama jika memungkinkan. Jangan memindahkan korban yang mengalami cedera serius kecuali dalam keadaan darurat, misalnya terjadi kebakaran. Poin ketiga, hubungi layanan darurat. Segera hubungi polisi, ambulan, atau petugas pemadam kebakaran jika diperlukan. Berikan informasi yang jelas dan akurat mengenai lokasi. Poin terakhir, amankan diri dan lingkungan. Nyalakan lampu hazard untuk memberitahu pengemudi lain. Jika memungkinkan, pindahkan kendaraan ke tempat yang aman dan pindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Kita masuk pedoman setelah terjadinya kecelakaan. Di sini hanya ada 3 poin. Yang pertama yaitu perawatan medis. Segera periksa diri ke dokter jika mengalami cedera atau trauma. Ikuti semua instruksi dan rekomendasi dari dokter. Off-kan diri dari kegiatan selama masa pemulihan. Yang kedua, evaluasi dan pembelajaran. Evaluasi penyebab terjadinya kecelakaan dan ambil pelajaran untuk mencegahnya agar tidak terjadi kembali. Kembali belajar dan berlatih lebih giat. Lakukan pemulihan yang rutin dan tidak memaksakan untuk beraktivitas. Yang ketiga, laporkan ke pihak yang berwajib. Laporkan kejadian kecelakaan ke kantor polisi terdekat. Dapatkan salinan laporan polisi untuk keperluan untuk mengklaim asuransi. Hal-hal yang perlu dihindari saat terjadinya kecelakaan. Yang pertama, jangan memberi makan atau minum pada korban yang tidak sadar. Yang kedua, jangan menggerakkan korban dengan cedera tulang belakang atau leher. Dan yang ketiga, jangan menggunakan obat tanpa anjuran tenaga medis. Masuk ke poin selanjutnya yaitu tentang rambu-rambu umum dalam memberikan pertolongan. Saya bagi juga menjadi 4 poin. Yang pertama atau A, kenali batasan kemampuan penolong.
Tidak semua kondisi bisa ditangani sendiri. Jangan mencoba tindakan medis yang tidak kamu kuasai. Fokus pada menstabilkan kondisi korban sampai bantuan medis atau tenaga medis datang. Yang kedua, pentingnya komunikasi. Tenangkan korban. Jelaskan setiap langkah yang akan kamu lakukan, terutama jika korban dalam keadaan sadar. Koordinasikan dengan orang sekitar untuk memanggil bantuan, mengatur lalu lintas, dan mencatat kronologi kejadian. Yang ketiga, utamakan korban berdasarkan cedera yang dideritanya. Jika ada banyak korban, maka bagi korban tersebut menjadi 4 tanda. Yang pertama, merah atau kritis. Korban mengalami keadaan tidak sadar, sulit bernapas, dan mengalami pendarahan yang hebat. Biasanya ini yang harus ditolong terlebih dahulu. Yang kedua, kuning, cukup serius, seperti patah tulang atau luka sedang. Ditolong setelah korban yang kritis. Dan yang ketiga, hijau atau luka ringan, seperti hanya lecet dan luka-luka kecil. Ditolong terakhir. Ada juga hitam yang berarti tidak bernyawa. Ini adalah prioritas rendah. Laporkan segera. Yang keempat, simpan nomor darurat. Catat nomor darurat seperti nomor 118 atau 119 atau nomor rumah sakit terdekat. Ketahui lokasi P3K dan jalur evakuasi di sekolah, kampus maupun di lingkungan sekitar. Latih secara rutin melalui simulasi. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu pedoman pokok menghadapi kecelakaan bertujuan untuk memastikan keselamatan diri sendiri, korban, dan orang di sekitar. Prinsip utama yang harus diikuti adalah tetap tenang, mengamankan lingkungan, menilai kondisi korban, dan memberikan pertolongan pertama yang sesuai sebelum bantuan medis tiba. Dengan mengikuti pedoman ini, risiko cedera lebih lanjut dapat diminimalkan, dan keselamatan korban dan diri sendiri dapat lebih terjamin hingga bantuan medis tiba. Tetapi sebelum kecelakaan itu terjadi, lebih baik melakukan langkah-langkah pencegahan yang telah disebutkan. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.